Saat ini dunia nama besar seperti TikTok dan Facebook, terutama yang disebut sebagai Facebook Pro, bukan sekedar media sosial, tapi sudah berubah menjadi ladang untuk mencari uang, popularitas dan pengakuan. Tapi di balik kebebasan berkreasi yang mereka tawarkan, ada ironi besar yang sulit untuk diabaikan. Krisis kreativitas dan semakin menipisnya etika dalam membuat tayangan. Kita pasti sudah tak asing lagi saat membuka TikTok atau Facebook, lalu disuguhkan beberapa video yang bisa membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih gunanya? Ada yang berjoget-joget dengan pakaian minim, ada yang minta-minta uang secara langsung, ada pula yang hanya berdiri di depan kamera tanpa pesan, hanya demi mendapatkan banyak penonton. Dan yang ironis, justru tayangan-tayangan seperti itu yang paling banyak ditonton dan dibagikan. Dulu untuk disebut sebagai pembuat karya di media sosial, seseorang perlu memiliki ide atau pesan yang layak dibagikan. Sekarang siapapun bisa menjadi pembuat tayangan, hanya karena berhasil mengumpulkan banyak penonton, walaupun isinya hanya berjoget atau bicara tak jelas. Inilah awalnya dari krisis kreativitas. TikTok dan Facebook membuat banyak orang percaya bahwa yang penting banyak ditonton, urusan isi belakangan. Akhirnya banyak orang membuat tayangan bukan karena ingin menyampaikan sesuatu, tapi semata-mata ingin menarik perhatian. Akibatnya, banyak tayangan yang dibuat bukan untuk memberi nilai, tapi sekedar mengejar tren dan jumlah tayangan. Isi yang penuh pengetahuan dan inspirasi seringkali tenggelam di antara video joget, lelucon kasar, atau kegiatan yang sebenarnya tidak pantas untuk disebarluaskan. Masalah ini bukan hanya tentang kurangnya ide segar, tapi juga menyangkut etika dan nilai-nilai hidup. Banyak tayangan di TikTok dan Facebook yang seolah-olah membenarkan tindakan tidak pantas selama bisa menghasilkan uang atau perhatian. Contohnya adalah tayangan mengemis secara langsung di siaran langsung. Seseorang duduk berjam-jam di depan kamera dengan tulisan seperti "Tolong bantu sawerannya ya" atau "Lagi butuh makan nih, bantu ya". Padahal, tidak ada isi atau pesan apa-apa yang disampaikan. Memang tidak semua yang meminta bantuan itu niatnya buruk. Tapi saat tindakan ini dilakukan secara berlebihan dan dijadikan cara utama untuk mendapatkan uang tanpa usaha lain, maka nilai kerja keras, martabat, dan harga diri jadi terasa semakin rendah. Parahnya, banyak penonton yang justru membenarkan dan memberikan hadiah secara cuma-cuma. Ini membuat semakin banyak orang tergoda untuk melakukan hal serupa. Bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bagaimana caranya menarik perhatian tanpa usaha berarti. Kebanyakan pengguna TikTok dan Facebook Pro adalah anak muda yang masih dalam proses mencari jati diri. Mereka belum tentu bisa menyaring mana yang pantas ditiru, dan mana yang hanya sekedar tontonan kosong. Saat yang mereka lihat setiap hari adalah joget-joget dengan pakaian terbuka, permintaan uang dari orang asing, atau pamer gaya hidup mewah, maka yang tertanam dalam pikiran mereka adalah beginilah cara sukses di zaman sekarang. Mereka bisa saja merasa tak percaya diri, minder, dan bahkan tertekan karena merasa harus ikut-ikutan supaya bisa diterima. Tekanan ini bisa mengganggu kesehatan mental, terutama jika mereka membandingkan diri dengan orang yang lebih populer atau dianggap lebih menarik. Yang perlu kita pahami, tidak semua tayangan di TikTok dan Facebook itu buruk. Masih ada banyak pembuat karya yang menyajikan isi yang penuh pengetahuan, kisah inspiratif, tips usaha, ilmu agama, hingga motivasi hidup. Tapi tayangan seperti ini jarang terlihat karena sistem penayangan di media sosial lebih suka menampilkan hal yang lebih cepat menarik perhatian. Tayangan yang mengedukasi butuh waktu dan perhatian, sementara tayangan kosong bisa langsung menarik rasa penasaran tanpa harus berpikir. Maka, wajar kalau banyak pembuat tayangan bermutu akhirnya kalah saing dengan yang hanya mengandalkan gaya-gayaan atau kelakuan aneh. Sementara itu, media sosial seolah-olah berkata dua hal. Kami mendukung karya positif, tapi di sisi lain justru lebih sering menampilkan tayangan yang dangkal karena itu yang paling sering diklik. Menyalahkan TikTok atau Facebook sepenuhnya juga tidak adil. Mereka hanyalah sarana, yang mengisinya adalah kita semua sebagai pengguna.
Jadi, tanggung jawab atas buruknya isi media sosial juga ada di tangan kita, baik sebagai penonton maupun pembuat tayangan. Kita bisa memilih untuk tidak menonton tayangan yang merusak. Kita bisa lebih selektif dalam memberi suka, membagikan, dan mengikuti akun. Bahkan, kita juga bisa membuat perubahan kecil dengan ikut menyebar tayangan yang memberikan manfaat. Zaman sekarang siapapun bisa berkarya dan dikenal, tapi bukan berarti semua yang dibuat itu layak ditonton. Tayangan yang baik bukan yang paling banyak di penontonnya, tapi yang paling bermanfaat, memberi nilai, dan membuat orang jadi lebih baik. Mari kita bertanya pada diri sendiri, mau jadi pembuat karya yang membanggakan, atau hanya mengejar perhatian sesaat? Mau jadi penonton yang bijak, atau hanya ikut menyebarkan tayangan kosong yang membodohi? TikTok dan Facebook memang bisa jadi ladang uang dan tempat hiburan, tapi jika tidak digunakan dengan bijak, mereka bisa juga jadi sumber kerusakan pola pikir dan hilangnya nilai hidup. Di tengah godaan tayangan yang dangkal, mari kita kembali pada makna berkarya yang sesungguhnya, memberi nilai, bukan hanya mencari untung.